Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klinik Miftong. Nama saya Muhammad Rizal Surya Putra, NIM 17 Jadi di sini untuk ujian ilmu ukur tanah ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan penggambaran dan pengukuran bagaimana cara membuat peta kontur. Nah, di sini pada materi sebelumnya, pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait dengan pengukuran beda tinggi. Jadi untuk kontur sendiri, kontur adalah suatu peta ya. Jadi peta kontur adalah suatu peta yang menggambarkan kondisi morfologi tanah tersebut, kondisi morfologi tanah yang menunjukkan beda tinggi suatu bidang tanah. Jadi kemarin saya udah bikin video terkait dengan beda tinggi. Jadi di sini sekarang saya akan menyampaikan bagaimana gabungan ya. Jadi sebenarnya peta kontur itu adalah gabungan dari perhitungan beta tinggi. Jadi di sini saya akan mengukur lagi beta tinggi hingga ke bagian ujung sana, bisa dilihat ujung sana. Bagaimana sih konturnya? Lalu kita akan gambarkan langsung di kertas ini dan kita akan gambarkan di komputer. Seperti itu. Jadi kita bisa menganalisis gambar di sini. Bisa dilihat analisis peta sekitar. Ya, sudah perkebunan yang memiliki kontur yang cukup beragam. Jadi di sini kita akan menyesuaikan gambar kita dengan ketinggian dan kontur yang ada di sini. Seperti itu. Jadi teman saya ini yang barusan kecebur ya kakinya, itu akan akan menjadi benchmark saya lagi. Jadi Mas David ya. Jadi benchmark lagi ya. Yes. Jadi patok lagi ya. Yes. Lagi jadi patok saya lagi. Dia akan mengukur kontur sepanjang 5 meter, setiap 5 meter. Jadi Mas David akan, dan kakinya lihat akan menjadi benchmark. Untuk pengukuran peta kontur setiap 5 meter hingga ke ujung batu sana. Dan setelah kita dapatkan semua datanya pada ketinggian di sini, maka kita akan bisa menggambar si peta konturnya. Kita ukur lalu kita gambar. Kita gambarkan di manual dan kita akan gambarkan di komputer nantinya. Seperti itu ya. Oke? Yuk, mulai ngukur. Jadi, jangan jauh-jauh, Mas. Oh iya, cuci dulu. Jadi kemarin saya di tempat yang sama ini, saya udah ukur posisi saya dengan Mas David. Itu sudah saya ukur untuk elevasinya pada pertemuan kemarin. Jadi pada pertemuan tersebut kita sudah dapat data. Sekarang berarti kita akan mengukur semuanya dengan cara pengukuran yang sama, dengan tetap menggunakan alat clinometer ini yang sudah saya modifikasi. Jadi ini bisa saya sebut modified clinometer by Miftah Surya, by Klinik Miftong ya. Ini channel Klinik Miftong. Jadi kita akan ukur dari tempat saya ke Mas David sudah selesai kan kemarin. Kita akan lanjut ke bidang yang selanjutnya. Seperti biasa kita melakukan hanya 5 meter karena keterbatasan alat. Selain untuk keterbatasan alat, kita juga mengukur kenapa 5 meter agar lebih detail. Oke. Yuk, orang sini, maju. Neng aku. Oke, di sini kita akan ukur ya. Ke Mas David, bisa dilihat, Mas David. Kita ukur dengan mata saya. Tegak, Mas. Tegak. Kita ukur. Ternyata hanya 90 derajat, sehingga tan 90 adalah hasilnya sama. Jadi ini masih memiliki ketinggian yang sama kebetulan. Jadi setelah 5 meter kita beda tinggi, 5 meter selanjutnya ternyata kontur sama. Oke, ternyata kontur sama. Maka berarti bidang ini adalah bidang datar. Kita bisa lanjut. Mas David, kasih tanda di situ. Tanda. Kasih tanda. Batu. Ambil batu. Oke, lanjut.
dari bawah sana hingga di sini kita sudah mendapatkan data kontur yang cukup banyak di sini. Maka di sini akan kita hitung ya. Kita hitung beda tingginya. Setelah kita hitung beda tingginya, setelah itu kita akan ukur gambar. Kita akan gambar ketinggian dari kontur-kontur ini setelah kita menghitung beda tingginya. Bagaimana kalau misalkan kita menggambar di gambar biasa ini di lapangan, dan bagaimana kalau kita menggambar di komputer seperti itu. Oke, jadi ini adalah perhitungan dan penggambaran untuk peta kontur sendiri. Cus. Oke ya, jadi ini adalah data yang kita dapatkan dari pengukuran. Kalau kemarin mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan gambar ini ya, kita sudah mengukur beda tinggi. Nah, sekarang kita sudah mengukur kontur ya. Kontur di sini kita udah ukur tadi, sudah dapat data sekitar ini ya. Sekitar ada 8 data di sini, data kontur yang sudah kita dapatkan. Maka di sini akan kita hitung, semuanya sudah diukur dengan kilometer ya. Jadi di sini kita akan ukur, kita hitung terlebih dahulu ya. Kita gambarkan di sini ada benchmark, di sini ada titik A. Titik A tadi ya, titik A. Kemudian kita taksir titik B di sini. Titik B. Nah, kenapa kok Mas kok diawur Mas titik-titiknya? Enggak, kita hanya untuk menentukan dulu. Nanti kita bisa dihitung di sini secara langsung kok. Seperti itu. Kita bisa hitung secara langsung. Jadi dari sudutnya kita juga bisa mengetahui ya sedikit dari jaraknya. Kita bisa ambil beberapa simpulan. Oke ya. Kenapa kok kita taksir? Karena di pengukurannya ada sebuah sudut yang datar sehingga jadi akhirnya datar. Jadi di sini kita anggap lalu di sini ada yang jaraknya 280 ya dengan ketinggian yang berbeda. Kita anggap sekian dengan ketinggian sekian. Lalu ada 90 lagi. Nah, 90 ini menunjukkan suatu bidang yang datar ya. Suatu bidang yang datar ya. Suatu bidang yang datar 500. Ambil jarak ya di sini ya. 4 saja. Kita anggap ini 500. Karena nggak nutut ya takutnya ya. Ini ada 75 di 350 ya di sini. Di sini ya. Ada E. Kemudian di sini ada 90 datar lagi ya. Kita ingat bahwa 90 adalah datar. F. Kemudian ada 450. Itu untuk 80 derajat ya dia. Kemudian ada 75, dia naik lagi di sini. Oke ya, jadi ini adalah titik-titik kontur. Titik-titik kontur dengan potongan melintang. Jadi ini adalah potongan melintang ya, bukan tanpa atas, tapi ini ada potongan melintang. Kita bisa mengukur bahwa BM ini adalah plus 1000 mdpl. Seperti yang kita mengacu pada gambar ini. Cara pengukurannya juga sama, perhitungannya juga sama. Dan dari data perhitungan dan kami semua sudah hitung, kita udah ngitung semua pada di titik-titik ini, dan hasil perhitungan dari setiap titik dan konturnya adalah ini. Tada! Tada! Jadi ini adalah total perhitungan yang sudah kita hitung ya. Pada benchmark sendiri kita ambil 1000 mdpl sesuai dengan acuan gambar ini. Lalu sesuai dengan data kami sudah mendapatkan bahwa di titik A tadi kita sudah ngukur ya, bahwasanya di titik A ini adalah 1000,78 mdpl, di titik B ternyata 1078 mdpl. Nah, ini kenapa Mas kok bisa tetap? Karena sudut 90 derajat apabila dikurangi adalah 0, tan 0 adalah 0, sehingga sudutnya akan menjadi 1 dan tetap. Itu ya. Sehingga perhitungannya tetap, elevasinya juga tetap. Nah, ini ada perubahan elevasi di titik C ya, di 85 derajat ini 280 cm ya di sini.
data elevasinya naik lagi jadi 1001,24, sehingga di D juga kebetulan 90 derajat, dapat sudut 90 karena tadi memang datar ya di video, sesuai video. Ketemu dengan sekian, lalu di titik E juga sama di perhitungan. Kita cara perhitungnya juga sama, yaitu tetap ini adalah bidang. Jadi titik-titik yang saya gambar ini adalah bidang, bukan orang tapi bidang. Dan juga saya pengukurannya juga ini adalah titik benchmark, bukan titik mata atau kilometer. Jadi sebenarnya orang dan mata ini itu hanyalah alat bantu. Jadi yang sesungguhnya adalah ya titik awal dan ketinggian bidangnya ini tadi adalah yang sesungguhnya. Sehingga apabila kontur ini kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini kita akan gambarkan gambar kontur ya. Akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah potongan melintang dari kontur yang saya buat tadi. Sehingga apabila dibuat peta kontur secara manual adalah seperti ini. Apabila kita jadikan sebuah peta kontur ya, kurang naik. Oke. Bila dijadikan sebuah peta kontur, bidang ini bisa kita sesuaikan ya. Jadi kilometer ini bisa buat menggarisi juga ya. Sangat multifungsi sekali, sangat efisien. Nah, di kontur ini kita bisa gambarkan. Ini sebuah peta kontur ya. Ini sebuah peta kontur. Inilah sebuah peta kontur. Dan di sini boleh saya gambarkan. Di peta kontur ini saya gambarkan. Di peta kontur ini saya gambarkan 1000. Ini ada 1078, ada 1078. Di sini ada 1001,24, ada 1001,24, ada 1000,98, ada 1098, ada 1002,38, ada 1002,86. Nah, ini adalah peta kontur dalam tanpa atas. Jadi ini kita bisa gambarkan di suatu peta ya. Kita bisa menggambarkan ini dari suatu peta. Nah, di peta ini nantinya biasanya di penggambaran di sini ada, misalkan kita simbolkan di atas adalah utara, berarti semakin ke utara kontur akan semakin naik seperti itu. Lalu biasanya di sini juga ada skala ya, skala batang macam-macam. Misalkan ini adalah skala 1:100 ya. Jadi dalam jarak sekian itu memiliki elevasi berapa sekian. Ini kalau kita menurut data ya, sebenarnya kalau peta kontur nggak pakai ukuran ini sih. Kita hanya tinggal bikin garis konturnya saja, kan garis kontur kan seperti ini udah. Biasanya di sini juga ada untuk skalanya. Nah, ini adalah pet yang dinamakan dengan peta kontur. Kalau kita bikin melalui manual ya di lapangan seperti ini. Ini adalah penggambaran peta kontur secara manual di lapangan seperti ini. Oke.
adalah pengukuran, perhitungan dan penggambaran peta kontur secara manual dan pengukuran secara manual hingga menggunakan komputer. Jadi di komputer pun kita juga menggunakan data hasil pengukuran manual. Jadi kita benar-benar pakai manual, yaitu pakai clinometer ya, nggak pakai theodolite, nggak pakai total station, nggak pakai waterpass. Jadi kita benar-benar semuanya manual. Kita bikin alat-alatnya sendiri untuk mengukur beda ini dengan menggunakan persamaan trigonometri SMA. Kita bisa mengukur beda tinggi dan membuat peta kontur seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau mengukur kontur dan membuat peta kontur bisa menggunakan alat-alat sederhana kita. Karena theodolite maupun total station ya, itu harganya itu 60 jutaan ke atas semua. Jadi kita hanya menggunakan bahan ini seharga 10.000 saja ya. Jadi enggak sih, lebih sih kalau ini 10.000, karena tadi penggarisnya ini harganya beli 12.000, lalu untuk busur derajatnya beli 3.000, udah 15.000 kan. Bola golfnya gratisan. Kalau bola golfnya ini agak mahal sih, karena ini yang mahal. Jadi teman-teman pemberatnya bebas menggunakan apa, yang penting dia itu bisa seimbang. Lalu cara membuatnya juga pada titik sama titik tengahnya dan dilubangi pas di marknya, sehingga dia itu bisa pas gitu loh. Untuk berputarnya, untuk sudutnya berapa dia sudah bisa pas. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau mengukur ini bisa pakai clinometer ini, atau yang sangat sederhana sekali yang bisa ditemukan di mana saja. Jadi kesimpulannya adalah peta kontur sendiri ini itu berfungsi untuk ketika kita hendak membuat suatu jalan. Salah satunya buat suatu jalan. Dengan kita melihat peta kontur, kita bisa tahu gitu. Jadi, oh, jalan di sini ternyata nanjak. Jalan di sini ternyata landai. Nah, itu kita bisa melihat dari konturnya. Apakah konturnya naik, nanjak, apakah konturnya landai, apakah naik turun, menggunung, menaiki lembah, menuruni gunung, seperti Ninja Hattori ya. Jadi macam-macam fungsinya. Nah, pengaruhnya nanti juga pada kelandaian jalan, galian dan timbunan. Nah, itu sangat penting sekali diperhatikan di dunia pembangunan teknik sipil. Jadi perhitungan peta kontur ini adalah salah satu perencanaan awal yang sangat-sangat penting, harus diperhatikan pada perencanaan jalan. Itu salah satu fungsi pentingnya dari peta kontur. Seperti kalau teman-teman jalan-jalan ke mana ya, ke Malang, ke daerah Batu, kita bisa melihat konturnya ya, yang berliku-liku seperti itu. Mungkin di Jalanan Lumajang, ya kan, Jalanan Lumajang, atau mungkin Gunung Gumitir. Nah, itu Gunung Gumitir memiliki kontur yang cukup ekstrim ya, sehingga perencanaan yang sangat tepat itu dibutuhkan survei yang tepat pula dan perencanaan yang sangat matang. Seperti itu. Jadi ilmu ukur tanah ini sangat penting sekali. Sekian dari pengukuran kontur saya. Apakah teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada saran, bisa teman-teman komen aja di bawah, dan jangan lupa subscribe di channel Klinik Miftah ini, bakal ada tutorial-tutorial yang menarik untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.